kau batuk, tidak kan? Tapi sejak penyihir itu datang ke desa kita ini, Alicia semakin memburuk. Saat putraku kembali dari sekolah, tubuhnya menjadi panas, seakan habis keluar dari tungku api. Kalau begitu, Koba benar. Ada penyihir di desa kita ini. Tapi siapa penyihir itu? Dan di mana dia? Kau tahu rumah terlantar di belakang danau itu? Dia tinggal di sana. Gopal bilang saat penyihir itu masuk ke rumah mertuanya, setiap hari selalu ada yang sakit. Akhirnya mereka tahu itu karena penyihir tersebut. Kemanapun dia pergi, dia melakukan kekuatannya. Mereka mengusirnya dari rumah mereka, dan aku juga mendengar perkataan orang-orang. Penyihir itu menghindari orang dewasa dan mengincar anak-anak. Sejak aku melihatnya, aku tidak membiarkan anakku pergi sendirian. Dan pada saat malam tiba, aku langsung mengunci rumahku. Oh iya, beberapa hari yang lalu kambingku pergi ke arah hutan itu dan tidak pernah kembali. Pasti penyihir itu melenyapkan dan memakan kambingku. Lihat itu. Apa bedanya manusia dan hewan baginya? Dia bisa memakan apa saja. Kalian harus waspada. Berapa lama lagi kita harus waspada? Apa kita harus mengunci rumah kita karena takut kepadanya? Lihat. Bukankah itu dia? Hah? Penyihir itu menuju kemana? Lihatlah bagaimana dia menatap kita. Dia terlihat begitu berbahaya. Mari kita tanyakan sesepuh desa. Bagaimana kita bisa menyingkirkan masalah ini? Semakin cepat kita menyingkirkan dia, semakin cepat anak-anak kita terhindar dari bahaya. Nyonya, ada Nyonya Puli. Hei, apa kabar malaikat kecilku? Kau tahu betapa aku sangat merindukanmu. Seharusnya kau mengirim dia saja ke sini. Kenapa aku harus ikut datang juga? Senang, kau begitu mudah cemburu. Ayo. Katakan, bagaimana kabarmu? Aku sendiri tidak tahu. Keponakanmu ini membuatku bekerja keras sepanjang hari. Anak nakal, kenapa kau mengganggu ibumu? Jangan khawatir, aku akan memanjakan dirimu. Kau bisa minta apapun kepadaku. Kau mengerti? Ibu guru ini akan memanjakan anakku. Katakan, kenapa kau memanggilku ke sini? Puli, aku ingin membicarakan sesuatu. Dengar, sekarang kau telah mendapatkan bayi
harus mencemaskan itu saat kau ada di sini, Anandi. Aku tahu, sebelum aku memikirkannya, kau pasti sudah merencanakan sesuatu. Karena itu kau minta paman Mahkam untuk menjemputku, kan? Ayo, ikut aku. Kemana? Jika kau ikut denganku, kau akan melihatnya sendiri. Ayo. Apa kabar Napoli? Baik, Paman. Oh, ada apa? Kau tahu siapa aku? Aku nenekmu, sayang. Nenekmu. Aku melihat ibumu sejak dia sekecil ini. Dan sekarang kau ada di sini. Iya. Kau pikir itu lucu ya? Lihat dia. Ayah, aku ingin membicarakan sesuatu. Puli akan tinggal di Jaitsar bersama dengan bayinya. Dan dia harus mengurus bayinya sendiri di sini. Dia harus melupakan semua yang telah terjadi dan melanjutkan hidupnya. Sejak aku menjadi kepala desa, aku tidak bisa menangani sekolah di waktu yang bersamaan. Semuanya terlalu sulit. Jadi aku berpikir, bagaimana jika Puli mengajari para orang tua? Ini akan membantu Puli mengulang pelajarannya. Dan yang pasti juga membantu diriku. Dan Guli sudah mengajari anak-anak sekarang. Aku akan memiliki waktu lebih banyak untuk melayani desa ini, Ayah. Jika Ayah mengizinkan, bagaimana kalau kita membayar Puli setiap bulan untuk jasanya? Ini akan membantu Puli untuk mengurus bayinya, dan dia bisa menabung untuk masa depan. Kenapa untuk itu kau minta izin dariku, Nak? Keputusanmu itu sangat benar. Jadi segera bisa kau lakukan. Karena kalau kalian bisa bekerja sama, maka kalian akan bisa memberikan pendidikan yang baik pada lebih banyak orang. Nah, Ibu Guru, pendidikanmu sangat tinggi. Dan sekolah kami masih kecil di sini. Katakan berapa gaji yang kau minta, Bu Guru? Jangan bercanda, Paman. Aku tidak membayangkan aku akan mendapatkan kesempatan seperti ini. Baiklah, sekarang kami harus memanggilmu Ibu Guru. Ayo, Ibu Guru, murid-muridmu yang sudah besar sedang menunggumu. Ayo, Puli, mari kita mulai.
semua harus mengambil giliran untuk mengurusnya. Jika Puli mengajari kalian setiap hari, maka bayinya juga pasti akan datang, kan? Iya, ada guru baru untuk kalian semua. Mulai sekarang, Puli akan mengajari kalian. Bagus sekali, kita bisa belajar lebih banyak lagi. Katakan, siapa yang ingin mengurus bayi Puli? Kau lihat itu, Puli. Kau tidak perlu khawatir. Kau mengurusnya sendiri di rumah. Tapi di sini, kau tidak perlu mengurusnya. Tidak lama lagi kalian harus mengisi formulir untuk kelas 8 ya. Jadi kalian harus sibuk belajar bersama dengan Puli. Bagaimana? Kalian mengerti? Ya, saja. Tapi berikan kami waktu istirahat juga. Kami juga butuh waktu bermain, kan? Iya kan? Dori, Dori, Ada apa? Ibu bilang aku tidak boleh mengambil apapun dari orang asing. Jadi tidak boleh. Ini persembahan. Kau tidak boleh menolaknya. Ini. Iya, ibu bilang kita tidak boleh menolak persembahan. Ini.
Wanita itu adalah penyihir. Dia berbohong pada anak-anak. Yang memakannya akan sakit nanti. Ayo buang. Tidak, kakak bilang penyihir itu tidak ada. Itu hanya rasa takut kita saja. Penyihir tidak nyata. Tidak, Nandu. Wanita itu sangat berbahaya. Ayo cepat dibuang ya. Ayo cepat. Tidak, aku akan memakannya. Aku akan memakannya. Berhenti. Nandu. Tunggu, Nandu. Tidak, aku akan memakannya. Nandu, jangan makan itu. Aku akan memakannya. Aku sudah pulang dari sekolah. Di luar sekolah ada ibu-ibu yang memberiku manisan ini. Tapi paman makan melarangku memakannya. Ibu bilang kita tidak boleh menolak persembahan atau dewa nanti akan marah pada kita. Makan? Kenapa kau melarang Nandu memakannya? Nyonya, yang memberikan manisan itu adalah seorang penyihir. Kau membawaku menemui Jagat. Kau mengatakan kalian sudah menikah, tapi kau tidak mengatakan Jagat adalah Jagdis. Aku tidak mengetahui itu sampai hari ini. Jika aku tidak tahu tidak ada uang yang ditransfer bulan ini, dan aku tidak akan menelpon Pak Byron untuk menanyakannya. Iya, kau. Setelah kau menelponku, aku langsung menelpon. Salam Pak Kepala Sekolah. Setelah sekian lama kau menelponku juga. Apa semuanya baik? Iya, semuanya baik-baik saja. Kau pasti tahu, Pak Byron. Kesibukan kita dalam hidup membuat kita sulit sekali untuk menghubungi seseorang. Ya, aku mengerti. Ada apa, Pak? Ini tentang dia. Maksudku, aku baru bicara dengan Gauri. Aku baru dengar bulan ini tidak ada uang ditransfer ke dalam rekeningnya. Dia terlihat sangat cemas. Kau pasti tahu biaya hidup di kota. Jadi aku ingin memeriksanya dengan... Apa Gauri mengatakan hal lain padamu? Apa? Aku tidak mengerti. Pak Kepala Sekolah, dulu ibuku sudah membuat kesalahan yang sangat besar. Walau putraku sudah berjodoh, ibuku tetap menjodohkan cucunya dengan Gauri. Ibuku sangat salah. Aku mengambil tanggung jawab ini hanya untuk memperbaiki kesalahannya. Dan aku berusaha memenuhi sebaik mungkin apa yang menjadi tanggung jawabku, Pak. Tapi kau tahu apa yang dilakukan oleh Gauri? Dia membuat kesalahan yang sama. Pak Kepala Sekolah, apa mengetahui yang dilakukan oleh Gauri sekarang? Dia sudah menikah dengan pria yang sudah menikahinya. Dia menikahi putraku Jagdis. Yang sudah menikah dan itu pun diketahui oleh Gauri, Pak. Apa yang kau katakan? Yang aku katakan ini benar. Dokter Jagat adalah Jagdis. Yang paling mengejutkan adalah Gauri dan orang tuanya tidak pernah memberitahu aku sama sekali. Bagaimana mungkin itu dan untuk apa? Tapi jangan pikir ini satu-satunya alasan aku tidak mengirimkan uang. Kalau aku ingin melakukan itu, aku akan melakukannya sejak aku tahu bahwa Jagdis dan Gauri sudah melangsungkan pernikahan. Memang benar, aku sangat marah pada Gauri. Itu karena dialah hidup Anandi menjadi hancur, dunianya menjadi berantakan, Pak. Dan aku menganggap Anandi bukan sebagai menantuku, tapi sebagai putri. Aku sangat menyayangi putriku itu.
Yang benar, aku sudah memutuskan semua hubunganku dengan Jagdis. Aku mengambil haknya untuk memanggilku sebagai seorang ayah. Kalau Jagdis bukan putraku lagi, bagaimana aku bisa menerima Gauri sebagai menantu? Aku tidak akan pernah memberikan Gauri hak sebagai menantu. Begitu juga dengan keluargaku. Dan dengar Pak Kepala Sekolah, walau setelah aku marah, aku tidak berhenti mengirimkan uang padanya, Pak. Karena aku menganggap itu tetap sebagai tanggung jawab. Aku sudah janji padamu dan pada diriku sendiri. Awalnya aku melakukan ini untuk suatu tujuan, dan tujuan itu sekarang sudah selesai. Aku tidak punya alasan untuk tetap mengirimi uang. Aku harap kau bisa mengerti, Pak. Sekarang Gauri sudah bisa mengurus dirinya. Dan aku tidak ingin seumur hidupnya dia tergantung dengan dukungan dan bantuan dari orang lain. Aku tidak bisa mengatakan apapun kepada Papa Heron. Apa yang bisa aku katakan? Lidahku beku karena merasa malu. Jika aku ada di hadapannya, aku tidak akan berani untuk menatap matanya. Aku berdoa kepada Dewa, semoga aku tidak pernah bertemu Papa Heron lagi. Lebih baik nyawaku hilang daripada aku menemui. Apa yang kau lakukan, Gauri? Walaupun kau sudah mengetahui segalanya, aku mendukungmu untuk semua keputusanmu dalam hidup. Itu karena kau selalu melakukan apa yang benar. Tapi dalam keputusan yang begitu penting dalam hidupmu, bagaimana kau bisa melakukan kesalahan? Kau menikahi suami wanita lain dan menghancurkan hidupnya. Aku sangat bangga dengan Gudia. Aku menganggap putriku sebagai wanita yang baik dan sopan. Aku punya banyak harapan untuknya. Tapi hari ini, bagaimana, Gauri? Bagaimana kau bisa merenggut hak wanita lain? Apa kau tidak pernah memikirkan apa yang wanita itu alami? Apa hati nuranimu tidak menghentikanmu? Untuk keegoisanmu dan kebahagiaanmu sendiri, kau jatuh begitu rendah. Aku tidak pernah membayangkan itu. Kenapa aku harus menyalahkan? Yang salah adalah mataku, kasih sayangku, dan kepedulianku. Sehingga aku tidak bisa mengenalimu dengan benar. Dan aku akan menyesali ini untuk selamanya. Aku akan terus menyalahkan diriku kalau aku pernah menganggap wanita sepertimu sebagai itu. Untung mataku terbuka tepat pada waktunya. Setelah aku mengetahuinya, aku tidak bisa melakukan kesalahan ini. Gauri, mulai sekarang aku tidak punya hubungan apapun dengan kalian. Kita tidak punya hubungan lagi. Jika kau menikahi pria lain selain Jagdis, siapa lagi yang lebih bahagia dariku saat aku tahu aku akan menjadi seorang. Aku akan memberkati anakmu berkali-kali. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Aku tahu benar kalau anak itu sama sekali tidak bersalah. Tapi aku tidak bisa memaafkanmu walau aku menginginkan.
kau mendapatkan kebahagiaan ini dengan memberikan penderitaan kepada orang lain. Maafkan aku, Gauri. Aku tidak bisa menjadi bagian dari kejahatan. Sudahlah, Nak. Kendalikan dirimu. Jika aku menyembunyikan satu kebenaran darimu, Paman juga melakukan hal yang sama padaku. Selama ini kenapa Paman tidak mengatakan kalau aku hidup bukan dengan dukunganmu, tapi dengan belas kasih Pak Bahiron? Aku menganggap Paman lebih penting dari orang tuaku. Aku selalu menganggap Paman sebagai satu-satunya orang yang bisa aku percayai di dunia ini. Tapi Paman telah melanggar kepercayaanku. Kenapa? Kenapa Paman menyembunyikan hal penting ini? Kenapa Paman tidak mengatakan semua pengeluaranku dibayar oleh ayahnya Jagat? Pak Bahiron tidak melakukan hal besar dengan memberikan uang, Kak. Dia tidak membantu putriku. Dosa yang mereka lakukan saat itu telah menghancurkan kehidupan putriku. Mereka mencoba menyumbangkan uang untuk mencuci dosa mereka dan memastikan kemakmuran mereka. Mereka memberikan harga kepada kebahagiaan putriku. Mereka orang kaya. Mereka memberikan harga untuk segalanya. Dan bahkan mereka mencoba untuk membelinya. Barang, makanan, bahkan orang. Mereka itu tidak bisa membedakan semuanya. Aku sedih sekali melihat kalian sama sekali tidak menyesali perbuatan yang kalian lakukan. Dalam situasi ini tidak ada gunanya bagiku untuk bicara dengan Tidak, Nak. Jangan menangis. Sudahlah. Jangan menangis lagi, sudah. Gudia, tunggu, Nak. Istriku. Biarkan dia sendiri untuk sementara waktu. dengan bantuan Pak Bahiron. Kau menyelesaikan pendidikanmu dengan uangnya. Karena uangnya kau bisa keluar dari desa kecil dan tiba di kota ini. Bagaimana kau bisa merenggut wanita lain? Apa kau tidak pernah memikirkan apa yang wanita itu alami? Apa nuranimu tidak menghentikanmu? Untuk keegoisanmu dan kebahagiaanmu sendiri, kau jatuh begitu rendah. Mulai sekarang aku tidak punya hubungan apapun dengan kalian. Mulai sekarang aku tidak punya hubungan apapun dengan kalian. Mulai sekarang aku tidak punya hubungan apapun dengan kalian. Mulai sekarang aku tidak punya hubungan apapun dengan kalian. Mulai sekarang aku tidak punya hubungan apapun dengan kalian. Mulai sekarang aku tidak punya hubungan apapun dengan kalian. Mulai sekarang aku tidak punya hubungan apapun dengan kalian. Gudia. Gudia. Gudia, buka pintunya, Nak. Saya, bicaralah pada ibu, Nak. Gudia. Gudia. Buka
pintunya, Nak. Dengar. Aku merasa sangat khawatir. Dia tidak mau bicara. Kau... Sayang, kau baik-baik saja? Apa ini, Nak? Pikirkan tentang bayi yang kau kandung. Dengar, aku ingin pergi ke Jaitsar. Aku harus bicara dengan Jagat. Tidak, sayang. Jangan membuat kesalahan ini. Dengar, jika kau memberitahu Jagat, dia tidak akan memahami permainan yang ayahnya lakukan. Hatinya hanya akan melihat kebaikan ayahnya, dan dia akan ingin kembali pada mereka. Dan akan terjadi masalah lagi untukmu. Jagat tidak akan mengerti kalau ayahnya telah memberikan harga akan kehancuran hidupmu. Dia akan berpikir ayahnya itu sangat hebat. Dan jika kau pergi ke Jaitsar dalam kondisi seperti ini, jika terjadi sesuatu, Ibu, walau aku memberitahu Jagat atau tidak, aku akan tetap pergi ke Jaitsar. Penting bagiku untuk bicara pada mereka. Baiklah. Ayah akan mengantarmu. Tidak, Ayah. Aku akan pergi sendiri. Dia memberikan makanan pada anak-anak, lalu anak-anak itu akan jatuh sakit nantinya. Apa yang kau lakukan, Nandu? Kau tunggu di sini ya. Aku akan mengisinya lagi. Jangan, Nandu! Jangan makan manisan itu! Pergi! Pergi dari sini! Nandu, jangan makan manisan itu! Jangan makan manisan itu. Aku sudah mendengar kabar tentang penyihir dari warga desa. Itu pasti benar. Jika tidak, kenapa dia memberikan manisan pada anak-anak? Dewa melindungi kita, Kakak. Makan tiba tepat pada waktunya. Atau entah apa yang akan wanita itu lakukan pada anakku. Entah kekuatan gelap apa yang dia campur dalam manisan ini, Kak. Bibi, Ibu, bagaimana kalian bisa mempercayai hal seperti ini? Orang-orang
mengatakan apapun tentang seseorang, dan kalian semudah itu mempercayainya. Semua hal tentang penyihir itu hanya kepercayaan palsu. Anandi, itu benar atau tidak? Nandu tidak perlu memakan manisan ini. Dia tidak akan memakannya. Makan. Buang manisan ini. Sebentar, Paman Makan. Berikan manisannya. Sini, berikan padaku. Bibi percaya ada sesuatu di dalam manisan ini. Ada sihir gelap di dalam manisan ini. Baiklah, kita akan cari tahu kebenarannya. Anandi. Kau baik-baik saja? Iya, Ibu, aku baik-baik saja. Kalau begitu aku juga ingin makan. Ini, makanlah. Bibi, ada ribuan dongeng yang orang buat. Mereka akan mengatakan apa yang mereka percayai. Kita harus percaya pada akal kita, kan? Apa yang harus kita percaya atau tidak? Kita tidak boleh membentuk pendapat tentang seseorang hanya karena perkataan orang lain tentang mereka. Saat kita melihat sesuatu dengan mata kita sendiri, barulah kita bisa percaya. Dan yang lebih penting lagi, penyihir itu tidak ada. Tapi ya, jika sesuatu seperti ini dibicarakan di desa ini, maka sebagai kepala desa, aku akan menyelidiki ini dan mengungkapkan kebenarannya kepada semua. Bukan hanya sebagai kepala desa, tapi sebagai ibu guru.
Apakah ini caramu mengendarai motor? Jalanan ini kosong kan? Lalu kenapa kau masih bisa menabrakku tadi? Ada banyak lubang di jalan ini. Aku jadi kehilangan keseimbangan. Sangat sulit mengendalikan motorku. Jangan bicara omong kosong. Kau pikir kami tidak mengerti semua tipu muslihat anak kota sepertimu itu? Kau pikir gadis-gadis desa seperti kami ini tidak bisa berpikir? Tapi aku pastikan padamu, kalau kami bisa menangani pemuda kota sombong seperti dirimu itu. Apa kau terluka, nak? Tidak, aku baik-baik saja. Sepertinya kau baru di sini. Aku belum pernah melihatmu. Aku bukan dari desa ini, Pak. Aku ingin pergi ke rumah besar di sini. Di mana tempatnya? Tunggu sebentar. Lurus dari sini ya. Lalu belok kanan sampai ada kerbau yang diikat di sana. Lalu setelah itu kau tinggal belok kiri. Apa kau ingin mengembara sebenarnya? Jika kau tanya siapapun di mana rumah besar desa ini berada, mereka akan menunjukkan tempatnya. Iya, terima kasih, Pak. Oh ya, siapa gadis itu? Hei, kenapa kau mencoba mencari masalah? Dia mungkin terlihat guru, tapi tidak. Dia sudah membuat guru desa ini di penjara. Kalau kau pernah bertemu dia lagi, hindari saja dia. Dia itu seorang wanita yang tidak bersuami. Tapi lihat saja cara berpakaiannya. Baiklah, aku pergi dulu ya. Terima kasih. Sekarang aku harus menceritakan dongeng dan menyuapi dia juga.